Sahabat Shalom, malam ini saya akan membahas ada satu pergumulan dari saudari yang baru bertobat gitu ya. Dia agak marah karena foto KTP-nya masih berhijab gitu. Nah, kemudian ini dia curhat kepada saya. Dia bilang ketika pindah atau ngurus KTP diinterogasi, ya itu suatu hal yang wajar. Diinterogasi, kemudian tanya ini itu. Nah, tentunya kan akan ada penggantian data ya dari agama. Kemudian dari foto ini yang jadi dia permasalahkan gitu. Dia pengennya ganti foto yang baru lah gitu. Penampilan yang baru. Nah, ternyata dari pihak entah lurah atau kecamatan tidak bersedia foto baru. Nah, saya juga tidak tahu aturannya gitu ya. Tapi ya seharusnya fotonya barulah gitu kan. Tetapi ini juga jadi perenungan gitu bahwa apakah kalau pindah Kristen itu harus melepas jilbab atau melepas hijab gitu. Ya, kali ini akan saya perlihatkan salah satu sekte Kristiani. Ini yang sering saya sebut Kristen Ortodoks. Kebetulan belum lama ini Kumparan nampaknya melakukan dokumentasi. Jadi saya tidak perlu membuat sendiri dokumentasinya. Jadi dua hal yang akan saya tunjukkan di sini adalah satu, bahwa orang Kristen juga sholat. Yang kedua, para wanitanya ketika ibadah juga memakai kerudung gitu ya. Kalau di Katolik sebenarnya juga ada namanya mantila dan biasanya tidak rapat ya. Nah, di kalangan Ortodok karena itu sebenarnya salah satu cabangnya. Jadi Katolik Ortodok dulu itu satu. Cuman sekarang ada banyak aliran. Ada banyak skisma, jadi semacam perpecahan gitu. Jadi misalnya beda liturgi, beda tata cara ibadah bisa pecah seperti yang di Rusia. Kemudian ada beberapa sedikit beda pengakuan iman lah, kemudian pecah. Gitu. Jadi, nah di sini tentu yang kembali ke topiknya tentang pakaian. Jadi nanti saya perlihatkan bahwa ajaran Paulus itu sebenarnya mewajibkan memakai penutup kepala ya. Dan juga sudah saya tunjukkan di video saya yang lain tentang jilbab ajaran Yahudi, jilbab ajaran Paulus. Jadi keduanya masih sama. Nah, sekarang ini jadi pergumulan bagi orang-orang Kristen baru gitu. Apakah harus berganti penampilan itu karena mayoritas orang Kristen di Indonesia tidak memakai jilbab. Tetapi faktanya ada orang Kristen yang beribadah dengan sholat, dengan jilbab dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Tapi kita akan lihat buktinya, gitu ya. Mari menyimak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share. Mari kita kembangkan channel ini menjadi channel yang memberkati dengan pengetahuan dan juga cara berpikir ilmiah, diberkati dengan cara hidup seorang murid yang sejati. Jadi kita akan belajar yang asli, Kristen yang asli di channel ini. Tapi juga bagi orang-orang yang bukan Kristen, kalau Anda lihat channel ini, pikiran Anda akan berubah pasti. Cara berpikir Anda akan berubah menjadi ilmiah. Karena sedikit banyak dengan tontonan data-data yang saya sajikan, cara berpikir Anda tidak akan sempit. Nah itu. Jadi wawasan yang luas, apapun agama Anda bisa memperoleh manfaat dari channel ini. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Ya, jadi
Di materi saya sebelumnya sudah saya jelaskan ini ya, dari sejarah penggunaan kerudung di kalangan Yahudi, bahkan bisa 2000 tahun sebelum Masehi. Ini contoh yang ada sekarang, foto-fotonya itu ya. Nah, sekarang kita ke ajaran Paulus. Jadi Paulus mewajibkan bahkan untuk menggunakan kerudung gitu. Nah, ini contoh-contoh umatnya Paulus yang disebut ortodoks, ini ortodok Ethiopia, mungkin ini Rusia. Nah, ini wajahnya bule-bule. Nah, ini Indonesia, ini Rusia gitu. Nah, oke, nah sekarang kita ke videonya ya. Banyak yang beranggapan seperti itu. Bahkan mengadakan tangan, bagaimana berlutut. Itu Tuhan kita Yesus Kristus ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa pun mengadakan tangan dia dan berlutut juga. Dan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim ataupun saudara-saudara kita umat Yahudi. Mereka melakukan hal yang sama juga. Karena upahmu besar di surga. Ya, itu ya. Ini bukti singkat. Lengkapnya bisa Anda lihat sendiri di situsnya atau YouTube-nya Kumparan gitu. Memang ini jadi kalau di kalangan Kristen, bagi saya gitu, bagi El Sadik, ini hanya masalah sekte, masalah perbedaan tradisi dan ajaran. Bagi saya tidak masalah, karena tim El Sadik juga ada yang Katolik Ortodok, ada. Dan bagi saya tidak ada, belum selama ini ya, untuk saat ini belum ada gereja yang 100% tidak punya salah gitu, intinya begitu. Jadi saya tidak peduli gerejamu dari mana, termasuk yang beragam aliran-aliran lain gitu ya. Mau Protestan, mau ngakunya karismatik, mau ngakunya reform, bagi saya tidak masalah. Karena saya bisa mengkritik semua jenis aliran. Tinggal kamu betah aja dikritik atau tidak. Ya, itu ya. Kembali ke masalah saudari tadi. Ya, prinsipnya tidak masalah dengan pakaian. Jadi perubahan hati di dalam pertobatan itu tidak harus selalu disertai dengan perubahan jasmani. Tidak harus selalu disertai dengan perubahan penampilan. Terbukti di sini ada gereja yang tidak ya tradisinya atau ibadahnya, liturginya dengan berlutut, kemudian memakai pakaian spesifik gitu ya. Ya memang begitu. Saya ada juga lihat mantilan untuk perempuan. Itu salah satu versi kekristenan gitu. Jadi ini bagian dari gereja-gereja Yunani yang tersisa gitu ya. Di kalangan Yahudi juga ada yang seperti itu. Nah, di sini ada juga video seorang Yahudi yang sedang sholat ya. Nah, ini perhatikan atau dengarkan bahasanya. Baruch Adonai Bayom, Baruch Adonai Belayla, Baruch Adonai B'Dekar, Baruch Adonai Ba'aram, Baruch Adonai B'Shukhabanu, Baruch Adonai B'Dmanu, Tomid Ahlal Chok Salon Osli Ahmamu Notacho, Baruch Adonai Hamalech Michvada Hayo Qayom Tomid, Yulach Na'lom Wa'an تفتح وفي يبني تلطفه بارو خطا أذنوي
يسحق ولا هي. Ya, jadi saya tunjukkan video singkat tentang Yahudi yang sedang sholat. Jadi tadi ada bahasa Ibrani, ada Baruk Ata. Nah, biasanya terjemahkan diberkatilah engkau dan seterusnya. Engkau ini kepada Tuhan gitu ya. Ya, gitu. Jadi untuk jadi Kristen Anda tidak harus berubah sebenarnya, berubah banyak. Kita lihat tadi gerakan-gerakan sholat. Di sana ada dua versi sholat. Satu dari gereja-gereja ortodoks di Indonesia. Yang kedua dari kalangan Yahudi sendiri. Nah, jadi sebenarnya secara bentuk, ini bentuk ibadah dengan sholat itu tidak masalah. Dengan pakaian-pakaian yang spesifik juga tidak masalah. Dengan jilbab juga tidak masalah. Tidak menghalangi Anda menjadi seorang Kristen gitu. Karena bahkan Yahudi sejak dulu juga melakukan itu. Sampai sekarang juga masih ada tentang pakaian-pakaian jilbab Yahudi yang sangat-sangat ketat. Bahkan mata pun tidak kelihatan. Jadi sebenarnya secara bentuk yang kelihatan tidak masalah. Anda masih memakai jilbab juga tidak masalah. Anda masih sholat juga tidak masalah. Mau pakai sholat versi yang mana boleh. Saya tidak terlalu mempermasalahkan. Karena bentuk-bentuknya itu banyak versi. Anda mau wudhu 3 kali sebagai simbol Tritunggal, Trinitas, ya baik-baik saja. Anda mencuci biasa dalam tradisi-tradisi yang berbeda juga tidak masalah. Jadi bagi petobat baru atau orang yang masuk Kristen, dari El Sadik sendiri banyak kelonggaran gitu ya. Banyak kelonggaran, tidak ada keharusan ini itu. Karena itu sebenarnya hanya yang ada di luar. Jadi secara filosofi. Nah, jadi kita itu di channel ini itu sekolah filosofi. Esensinya bukan itu. Saya tidak masalah kalau ibadah ala gereja-gereja yang apa istilahnya ya, Eropa yang ini pakai himne. Jadi musiknya spesifik ya, musik piano gitu. Ya tidak masalah. Walaupun di Alkitab tidak ada ya. Terus mau pakai jeduk-jeduk ala karismatik ya tidak masalah. Mau pendiam kayak gereja Jawa, Taise kayak Katolik gitu ya, Katolik Romawi, jadinya bacaannya dilagukan, ya tidak masalah. Tidak ada dosanya di situ. Itu hanya bentuk saja. Zaman dulu Daud menari-nari, nah kayak tamborin, itu ya tidak masalah. Mau pakai cara Jawa yang diem seperti orang meditasi, ya tidak masalah. Mau pakai dupa misalnya, kemenyan, ya tidak masalah. Yesus saja ketika lahir diberikan persembahan kemenyan emas dan mur. Mur itu juga semacam pewangi gitu ya. Tidak masalah gitu. Bahkan Yesus pun saja dipersembahkan dengan kemenyan, dengan wangi-wangian. Di bait suci juga ada wangi-wangian gitu. Di agama lain juga ada, di Jawa juga ada gitu. Jadi itu hanya bentuk saja. Tidak masalah, tidak membuatmu batal masuk surga gitu ya. Tidak membuatmu jadi bukan Kristen. Karena semuanya itu juga atribut Kristen. Jilbab juga Kristen, sholat juga Kristen. Kan kita mewarisi dari Israel gitu ya, atau Yahudi. Terus beragam cara berdoa. Bahkan sebutan sholat pun ada di Perjanjian Baru. Nanti saya tunjukkan, yaitu di Aram Pesita. Nanti kita coba cek juga di kalangan gereja Arab, mereka nyebutnya sholat atau tidak. Nah, padahal mereka juga sudah lama, jauh sebelum ada agama sebelah gitu ya. Jadi tidak masalah Anda nyebut doa dengan sholat ataupun gerakan-gerakan sholat. Mau Anda pilih versi yang mana? Ada banyak versi, silahkan, tidak masalah. Karena itu hanya bentuk luar saja. Anda beriman atau masuk surga atau tidak ditentukan dari cara Anda berdoa. Mau pakai versi bangsa manapun tidak masalah.
Karena faktanya di Alkitab tidak ada keharusan ini itu, tidak ada. Misalnya di Alkitab ada doa dengan tangan menengadah gini gitu ya. Itu ada di Perjanjian Baru. Tetapi tidak ada larangan kamu berdoa sambil bersila, duduk diam, itu tidak ada. Jadi makanya kita harus belajar itu harus benar-benar berwawasan luas. Kenapa? Karena seringkali termasuk di beberapa gereja, jadi kalau tidak jedak-jeduk galan karismatik gitu, dianggap tidak punya Roh Kudus. Nah itu kan kalau bahasa Jawanya ya mbahmu kui gitu, nenekmu itu. Padahal jedak-jeduk itu nama karismatik saja tidak ada, gereja karismatik itu tidak ada di Alkitab. Itu juga produk-produk tambahan. Gereja reform juga ada. Jadi kalau ada yang bangga dengan gerejanya di era modern, ya itu sebenarnya bikin lelucon saja. Tidak apa-apa melawak. Sebagai pendeta kadang perlu melawak untuk didengarkan jemaatnya. Maklum lah. Tapi kalau jemaatmu nanti lebih paham Alkitab daripadamu ya jangan kaget gitu ya. Nah gitu, ini pesan singkat untuk menjawab salah satu pertanyaan dari saudari seiman yang sedang bergumul dengan bentuk-bentuk ibadahnya yang baru. Kristen itu ada banyak versi. Kalau Anda mau pilih yang mana ya terserah, saya tidak terlalu mengekang gitu. Dan tidak ada aturannya soalnya. Kalau Anda mau belajar kepada El Sadik boleh, silahkan kontak nomor yang ada di deskripsi. Nanti tergantung tingkatannya Anda akan belajar apa. Mau belajar Alkitab saja, belajar pemuritannya, atau belajar tes power. Nah, kalau tes power ini harus advance. Anda harus lulus banyak tingkatan dulu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, sudah cukup panjang. Semoga bisa menambah wawasan, tidak perlu takut menjadi Kristen. Dengan atribut-atribut lama tidak masalah. Tuhan yang hidup bersama kita selalu. Amin.